organisasi penelitian di Singapura yang menyebutkan bahwa di 34 negara 70% dari respondennya setuju kalau ada krisis ekonomi, pandemi, maka lebih baik laki-laki dulu yang diberi kesempatan kerja. Karena berkaitan dengan pandangan ideologi gender bahwa yang patut diberi kesempatan kerja adalah laki-laki karena mereka adalah para kepala keluarga dan pencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Pada acara Opera Obrolan Perempuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan KTT G20 yang baru saja dilakukan tanggal 30 dan 31 Oktober di Roma, Italia, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dalam tema besar temuan KTT tersebut, yaitu Financial Inclusion. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan pentingnya penguatan peran UMKM dan perempuan dengan melakukan berbagai aksi nyata. Salah satunya beliau mengatakan bahwa peran perempuan dan UMKM dalam financial inclusion itu sangat penting. Inklusi keuangan UMKM dan perempuan yaitu mencapai 81% indeks keuangan, dan target beliau pada tahun 2024 itu bisa mencapai 91%, di mana perputaran uang pada masa pandemi di bidang UMKM terutama e-commerce atau kegiatan ekonomi online itu mencapai 24,8 miliar US dollar. Kemudian Presiden juga mengatakan pada masa pandemi ini 8,4 juta pelaku UMKM telah masuk ke dalam sistem digitalisasi dan 84% diantaranya adalah pelaku UMKM perempuan. Sekarang ini terdapat 85 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional. Dan bisa kita lihat bahwa 64% dari pelaku UMKM tersebut adalah perempuan, artinya ekonomi Indonesia terselamatkan oleh UMKM dan kontribusi perempuan di situ juga sangat besar. Indonesia juga meluncurkan 1,1 miliar US dollar bagi program produktif usaha mikro, dan 63,5% diantaranya itu juga diterima oleh pengusaha UMKM perempuan. Masih terkait dengan laporan Presiden tersebut, beliau juga mengatakan bahwa Indonesia mengalokasikan 17,8 miliar US dollar untuk kredit usaha rakyat atau KUR, dan lebih dari 2,4 juta penerimanya adalah pengusaha perempuan. Dan kemudian perekonomian Indonesia saat ini juga terdapat 10,4 juta nasabah dengan total pembiayaan 1,48 miliar US dollar. Dengan tingkat pengembalian yang sangat besar, yaitu di atas 99%. Artinya perempuan bukan pengemplang kredit. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Karena perempuan adalah orang yang mengelola financial usaha dengan sangat baik dan sangat tertib. Saat ini sudah bersama saya adalah Mbak Sita Aripurnami. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Women Research Institute. Dan beliau juga pernah menjadi Head of Delegation Indonesia dalam pertemuan W20 di Argentina. Dan sekarang beliau tentunya juga sangat sibuk mempersiapkan W20 yang akan dilakukan di Indonesia pada tahun depan. Beliau adalah salah satu dari 3 orang Chair W20 Indonesia. Ini kita baru saja membaca dan mendengar juga pidato Presiden Jokowi dalam pertemuan G20 baru-baru ini tentang pentingnya peran UMKM dan juga perempuan dalam perekonomian nasional. Sehingga beliau sangat confident mengajak negara-negara G20 juga lebih memperhatikan UMKM dan perempuan. Apa makna dari pidato beliau ini menurut Mbak Sita?
Saya rasa itu perlu ditangkap ya, karena menurut saya menunjukkan bahwa ada perhatian besar terhadap bagaimana kita memperbaiki posisi perempuan. Dan dalam hal ini karena kita bicara di dalam konteks G20 selalu dikaitkan dengan bagaimana memberdayakan secara ekonomi. Ya. Nah, tapi juga kita pada saat ini mengalami pandemi. Yeah. Nah, pandemi ini ternyata dalam 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa sekalipun banyak dampak ekonomi negatif terhadap dalam hal ini perempuan, tapi ternyata perempuanlah yang menjadi penyelamat perbaikan atau untuk bisa survive di dalam kehidupan sehari-hari di banyak belahan dunia ya akibat pandemi. Saya rasa seperti yang tadi disampaikan bahwa data perempuan yang bekerja dan menyumbangkan ekonomi di dalam masing-masing negaranya, dalam hal ini Indonesia, itu akibat ada PHK karena pandemi, kemudian mereka bekerja di sektor informal, dan sektor informal ini antara lain adalah mereka sebagai pengusaha-pengusaha itu harus ditangkap dan kemudian diberdayakan sehingga betul-betul menjadi terinstitusionalisasi, dapat perlindungannya, dapat jelas bantuan-bantuannya untuk bisa memungkinkan dia berusaha dengan baik. Saya ingin juga mengaitkan dengan satu hal. Ini adalah salah satu tema yang akan dikawal oleh W20 ya, karena saya terlibat di dalam W20, Women 20 Engagement Groupnya G20, untuk memastikan bahwa UMKM ini atau Small Medium Enterprise Women menjadi salah satu yang akan masuk di dalam perhatian para pemimpin-pemimpin dunia G20. Nah, kalau dalam konteks Indonesia pada tahun 2018 sebetulnya ada hal yang membuat negara lain itu tertarik, dan saya rasa mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang terus dimonitor dan kemudian dipastikan berjalan dengan baik. Dalam konteks Indonesia kan negara kita ini banyak sekali pedesaannya ya. Kita negara yang terdiri dari berbagai pulau dan terdiri dari berbagai kabupaten, dan kemudian masing-masing itu ada desa-desa, sehingga tadi disebutkan ada bantuan kredit bagi perempuan pengusaha kecil dan menengah ini. Nah, dalam konteks Indonesia sebetulnya, dan ini yang menjadi menurut saya menjadi ketertarikan bagi negara-negara G20, Indonesia mengeluarkan pada tahun 2018 itu sebuah bentuk kredit yang sebutannya ultra mikro kredit. Ultra mikro kredit ini bantuan kredit, bantuan keuangan bagi pengusaha perempuan yang kebetulan memang biasanya mereka tidak punya kekuatan kapital, tapi dimungkinkan melalui kredit ini perempuan-perempuan terutama di pedesaan bisa mengambil kredit tanpa ada agunan, tanpa harus ada persetujuan dari suaminya. Jadi pure atau betul-betul untuk membuat si perempuan ini bisa berjalan melakukan usahanya. Nah, ini salah satu best practice sebetulnya yang menarik hati buat para pemimpin dunia lainnya, karena mencoba melakukan terobosan sampai ke tingkat yang paling kecil di satu negara, dan dalam hal ini berdampak positif terhadap perempuan. Dan saya rasa ultra mikro kredit ini perlu dipantau sekarang dari 2018 sampai tahun ini, apakah memang sungguh-sungguh menjadi suatu terobosan yang membantu atau tidak gitu ya, karena ini perempuan pengusaha yang lebih kecil dari yang kecil gitu ya. Jadi ultra mikro gitu istilahnya. Ultra mikro kredit istilahnya. Karena W20 atau Women 20 ini merupakan engagement group istilahnya Mbak Sita tadi, tapi sebetulnya adalah kelompok perempuan-perempuan di negara-negara G20 tersebut yang mengawal atau juga yang mendampingi atau memberikan asupan informasi kepada kepala negaranya bagaimana memasukkan isu-isu perempuan dalam pertemuan-pertemuan G20. Jadi kalau kita ingat sejak krisis ekonomi tahun 2008 melanda dunia, Indonesia juga cepat keluar. Perempuan ini adalah orang yang daya lentingnya yang tinggi gitu ya, karena begitu ada krisis ekonomi, mereka di PHK atau suaminya di PHK, kita perempuan ini bisa langsung masak kue, dijual. Pertama sih emang teman-teman sendiri yang beli ya, terus lama-lama di online kan, karena media sosial sekarang mulai banyak yang beli. Mbak Sita, kalau kita lihat ini kan bagaimana pentingnya isu kesetaraan gender gitu ya, agar isu tersebut betul-betul menjadi landasan atau pijakan bagi kepala negara yang bicara di KTT G20. Jadi menurut Mbak Sita, sebetulnya sekarang ini masih ada gap nggak sih antara partisipasi kerja perempuan dan laki-laki? Kalau tadi kan kayaknya
bagus nih semua. Peran serta perempuan dalam UMKM bagus, kontribusi ekonomi perempuan sangat bagus. Tapi sebetulnya ada masalah nggak sih antara kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja ini? Oh iya, tetap masih ya. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja ini dalam G20 memang pada tahun 2014 diambil sebuah keputusan, mereka membuat plan of action yang disebut plan of action Brisbane, karena pada saat itu G20 dilakukan di Australia. Nah, salah satunya adalah memutuskan pada tahun 2025 gap antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki harus berkurang gapnya 25%. Dari situ kelihatan bahwa sebetulnya memang tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki ini masih bermasalah. Dengan adanya pandemi, itu yang menarik dalam artian menyedihkan adalah pada saat tempat-tempat kerja harus tutup, maka terjadi PHK. Nah, yang di PHK duluan adalah perempuan. Yang di PHK duluan adalah perempuan, sehingga ini kan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, kemudian ada sebuah survei yang mengatakan, sebuah organisasi penelitian di Singapura yang menyebutkan bahwa di 34 negara, 70% dari respondennya setuju kalau ada krisis ekonomi, pandemi, maka lebih baik laki-laki dulu yang diberi kesempatan kerja. Karena berkaitan dengan pandangan ideologi gender bahwa yang patut diberi kesempatan kerja adalah laki-laki karena mereka adalah para kepala keluarga dan pencari nafkah. Orang lupa bahwa di dalam konteks apalagi pandemi, yang menjadi kepala keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan, karena pandemi akhirnya juga meningkat jumlahnya yang menjadi kepala keluarga. Karena menurut Mbak Sita tadi bahwa banyak sekali perempuan yang di PHK. Ternyata perempuan itu juga adalah kepala-kepala keluarga gitu ya. Dan akhirnya perempuan ini tentu jatuh pada pekerjaan sektor informal. Betul. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana perlindungan untuk usaha-usaha sektor informal yang notabene banyak sekali dilakukan oleh perempuan. Menurut Mbak Sita, sekarang ini kan juga salah satu pekerjaan informal itu juga seperti pekerja rumah tangga ya. Nah, ini juga salah satu yang juga tidak ada atau belum ada kebijakannya. Menurut Mbak Sita gimana nih masalah pekerja di sektor informal dan hubungannya dengan pekerja rumah tangga? Saya mungkin sebelum menjawab itu, tadi yang saya jelaskan sebelumnya, memang akibat PHK itu di sektor formal ya, yang kemudian berdampak pada, karena perlu penghasilan kan, maka mereka mencari nafkah sumber penghasilannya pada sektor informal. Jadi linknya itu hubungannya begitu. Nah, memang ini menjadi satu persoalan. Ada hal yang menarik, tahun 2021 Naila Kabbir, seorang akademisi feminis, pemerhati masalah perempuan, melakukan penelitian di Bangladesh. Jadi mereka akhirnya dari respondennya itu semua menjawab bahwa daripada dia meninggal mati keburu kena COVID, lebih baik dia mencari kerja apapun dan menjadi pembantu rumah tangga, menjadi pekerja rumah tangga, supaya dia bisa survive, supaya bertahan hidup. Dan jadi duluan antara cari kerjaan dengan dikenai oleh virus COVID. Nah, ini demikian juga di Indonesia, banyak sekali perempuan yang sebetulnya punya tingkat pendidikan dan keterampilan yang baik, karena situasi yang tidak menggembirakan membuat mereka mau bekerja apa saja karena tidak punya modal juga untuk menjadi, apakah itu babysitter ataukah itu pekerja rumah tangga. Persoalannya memang kebijakan Indonesia belum ada yang mengatur untuk perlindungan pekerja rumah tangga ini. Memprihatinkan, kerja kelompok-kelompok dan organisasi perempuan memperjuangkan ini sudah 17 tahun namanya, dari tahun 2004. Dari 2004 mereka mencoba memperjuangkan untuk adanya sebuah kebijakan yang memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, termasuk di dalamnya bukan saja perlakuan majikan terhadap mereka, tapi juga adalah standar upah. Paling tidak ada diatur minimal gaji sebagai pekerja rumah tangga, termasuk juga akses untuk bisa mendapatkan peningkatan kapasitas atau training-training. Sejak 2004 itu didorong terus dan sudah bolak-balik masuk ke dalam agendanya badan legislatifnya DPR, keluar lagi gitu ya. Jadi betul-betul butuh perjuangan yang panjang dan didorong terus agar si undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini benar-benar bisa golkan gitu. Di mana kerja-kerja rumah tangga selama ini juga
tidak terlihat ternyata dalam kalkulasi ekonomi tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang GDP, statistik-statistik, kebijakan-kebijakan dan juga wacana politik, yaitu tadi bukan dalam sektor ekonomi formal. Betul. Jadi yang lebih dihitung adalah pekerja dalam sektor ekonomi formal. Padahal hampir 86% pekerja perempuan itu berada di sektor informal. Nah, gimana nih Mbak Sita melihat ini? Ya, itu memang memprihatinkan ya. Jadi ada sebuah penelitian dari luar negeri, McKinsey itu menyebutkan bahwa dia mengeluarkan satu data statistik global. Dia mengatakan bahasa Inggris ya, women matter, time to accelerate. Jadi perempuan itu penting gitu ya, karena sudah saatnya sekarang kita melihat bagaimana meningkatkan mereka. Nah, di situ terlihat bahwa semakin tinggi kontribusi angkatan kerja perempuan, maka itu akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Karena dihitung oleh McKinsey, kalau dilihat dari domestic gross bruto ini, maka dalam tahun 2025 nanti diperkirakan sumbangsih dari perempuan adalah 12 triliun US dollar global. Ini semua trennya tuh sama di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi akan sangat menarik kalau bisa dikeluarkan oleh satu biro penelitian atau statistik bagaimana sebetulnya kontribusi yang sebenar-benarnya dari angka sumbangsih perempuan secara ekonomi ini. Jadi para statistician itu atau peneliti di Indonesia ini juga merupakan tantangan juga untuk melakukan itu ya. Nah, yang menarik adalah ada satu orang lagi, seorang ekonom dengan perspektif feminis, Alpizar Duran mengatakan gender equality atau kesetaraan gender itu memang bisa membantu tumbuhnya ekonomi. Tetapi tumbuhnya ekonomi belum tentu akan bisa memberikan gender equality. Jadi ini dua hal yang harus kita sama-sama cermati, sama-sama kritisi gitu ya. Tadi kan Mbak Sita mengatakan bahwa dari penelitian McKinsey itu kontribusi partisipasi kerja perempuan itu tinggi sekali. Tapi kan juga perempuan tadi Mbak Sita mengatakan adalah orang yang pertama juga kalau di PHK bila terjadi krisis ekonomi. Jadi ini kan menjadi kontradiksi dalam hal itu gitu ya. Mbak Sita, ini juga hal yang menarik juga kalau kita lihat dari data BPS tahun 2008 itu menunjukkan bahwa 63,53% PRT di Indonesia itu berpendidikan rendah, SMP lah ya, atau up to SMP lah gitu loh kan. Dan hanya 2,14% yang sampai pada pendidikan SMA. Jadi kasihan sekali mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan pendidikan yang rendah. Tentu bargaining position dia dengan yang mempekerjakannya itu sangat rendah sekali juga gitu. Betulnya apa-apa saja sih hak-hak PRT tersebut yang harusnya dilindungi? Oke, jadi yang diatur di dalam RUU itu sebetulnya adalah jaminan perlindungan kerja. Jadi jaminan perlindungan kerja itu bahwa dia harus punya dijamin rasa aman dia bekerja di situ. Jadi baik itu berkaitan dengan kerjanya, kan kita pernah dengar juga bahwa dia kerja di dapur yang tidak memadai, yang dia gampang tersulut api, kemudian juga akhirnya luka-luka dan bahkan terbakar gitu misalnya gitu ya. Jadi jaminan perlindungan kerja, jadi dia terbebaskan dari rasa bahaya ketika bekerja, sedang melaksanakan kerjanya, terbebas dari rasa bahaya karena perlakuan majikan terhadap dia, apakah dia dianiaya atau apa, lalu juga upah rendah dan tidak menentu. Seringkali memang karena ini sesuatu yang ada di belakang layar ya, di dalam lingkup yang private, orang tidak tahu bahwa mereka itu, kita kadang-kadang melihat dari oh ini orang pasti baik lah sama orang yang bekerja pada dia. Jadi tidak ada standar pada upah kerja, makanya perlu ada standar upah minimum. Ditetapkan sejak tahun 2008 bahwa menurut Depnaker, Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa minimal buat pekerja rumah tangga yang tinggal di serumah adalah 1,2 sampai 2 juta. Sudah ada ketetapannya, tapi memang belum masuk di dalam kebijakan. Tapi ternyata masih banyak kasus yang kurang dari hal itu. Dan di bawahnya. Di bawah itu, dan juga seringkali tidak dibayar tepat waktu. Nah itu juga perlu diatur paling nggak selama-lamanya 1 bulan.
dikatakan bahwa sebagai pekerja rumah tangga maka dia berhak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas. Maka diberi pelatihan-pelatihan atau bahkan juga latih untuk sistem pembukuan karena untuk bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan gitu. Jadi itu hal-hal yang dari tahun 2004 selalu dibicarakan, tapi terutama memang perlindungan dan standar upah minimumnya. Jadi kalau tadi Mbak Sita mengatakan harus ada jaminan perlindungan kerja, ini juga jaminan kesehatan ya? Ya, termasuk kesehatan. Karena kita tahu juga pekerja rumah tangga ini bekerja sebelum tuan rumahnya bangun, dan dia harus tidur setelah tuan rumahnya tidur gitu ya, dan juga tidak ada hari libur tentunya gitu. Nggak ada cuti libur gitu ya. Mbak Sita, ini kan kayaknya ya itu tadi gapnya kan tinggi nih antara pidato presiden di Roma dengan kenyataan yang ada di sini. Nah, dan juga sebetulnya kita ini sekarang juga ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada lagi nih, sebetulnya bagaimana posisi perempuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah memikirkan tentang keadilan perempuan, baik akses untuk partisipasi lapangan kerja atau akses kepada upah yang sama gitu loh ya, upah yang layak dan upah yang sama. Saya sudah sempat membaca Undang-Undang Cipta Kerja itu segede buku telepon gitu ya, dan saya sesek nafas. Yang sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 itu sudah diatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang menjadi pekerja termasuk perempuan, tenaga kerja perempuan. Salah satunya adalah yang saya terkejut, hilang semua hak perempuan untuk cuti melahirkan. Jadi hal-hal yang terkait dengan penghargaan hak reproduksi perempuan itu tidak ada. Jadi menyusui, melahirkan tuh hilang. Jadi dianggap sebagai penghambat mungkin ya dalam dianggap nih malah ngerepotin. Jadi daripada dianggap ngerepotin nggak usah ada aja gitu. Jadi dianggap laki dan perempuan sama gitu. Padahal di dalam kurun waktu kehidupan pasti ada masa-masa di mana perempuan harus bisa diberikan kesempatan itu. Jadi itu hilang cuti melahirkan dan waktu untuk bisa menyusui. Karena ketika melahirkan kan ada cuti dia bisa menyusui. Dan juga tidak ada tempat-tempat pada saat Undang-Undang 13 kemudian ada turunan-turunan di peraturan-peraturan di tingkat perusahaannya, dimungkinkan ada kulkas atau lemari pendingin untuk para pekerja perempuan menyimpan ASI-nya, sehingga mereka pada saat pulang bisa bawa pulang ASI-nya gitu ya. Nah ini nggak ada lagi gitu. Jadi ini berkontradiksi antara Undang-Undang nomor 13 dan juga yang Inpres 9 tahun 2000 yang mengarusutamakan gender di berbagai institusi yang ada di negeri ini termasuk di perusahaan terutama BUMN dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini sebetulnya kita mau tekankan di mananya. Jadi memang berpengaruh lagi terhadap tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Itu catatan saya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan saya rasa ini perlu juga dilihat. Kayaknya hilang kemarin, orang mungkin terlalu perhatian pada pandemi. Undang-Undang Cipta Kerja November setujui tanpa terlalu banyak orang bisa melihat dan memberi masukan secara kritis terhadap undang-undang itu. Betul. Nah, kalau begitu sebetulnya bagaimana kita melihat tentang capaian kesetaraan gender nih jadinya gitu ya. Nah, menurut Mbak Sita sebetulnya apa sih fasilitas yang harus diberikan oleh negara nih jangka pendek maupun jangka panjang agar tercapai masalah-masalah kesetaraan gender ini? Jadi kalau menurut saya tuh sebetulnya negara tuh sudah punya instrumen yang cukup berguna, yaitu Inpres 9 tahun 2000 ya. Itu kalau dijalankan dengan konsisten dan juga secara terus-menerus, nggak hanya cuma oh iya dulu pernah gitu sekarang nggak usah. Itu sudah mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap institusi yang ada di negara ini termasuk perusahaan-perusahaan. Jadi di situ menurut hemat saya setiap perusahaan pertama perlu menetapkan tim yang ada di dalam masing-masing institusinya untuk bisa memantau gerak capaian-capaian yang ingin ditargetkan terhadap tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki di organisasinya. Tentu saja itu sangat tergantung dari situasi masing-masing institusi itu. Tetapi semuanya kemudian mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di situ disebutkan bahwa partisipasi perempuan minimal harus 30%.
Jadi dan satu lagi sebetulnya dalam konteks BUMN nih yang menarik, tahun lalu Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pada tahun 2024 kalau nggak salah dia menyebutkan semua posisi perempuan pengambil keputusan di BUMN harus mencapai 15%. Nah sekarang masih kurang dari 15%. Jadi perempuan yang di CEO top management di perusahaan tuh sedikit sekali perempuan. Ya itu salah satu contoh bagaimana target di masing-masing organisasi perlu direncanakan untuk berapa lama dan berapa jumlahnya, untuk kemudian nanti dari situ tahap berikutnya adalah diperbaiki kualitasnya, yaitu dengan diberikan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, dan juga kebijakan yang merupakan turunan dari si Inpres 9 tahun 2000 ini. Sehingga ada apa itu namanya ya Mbak Nana, kesinambungan, harmonisasi dari undang-undang di tingkat negara, kemudian undang-undang di tingkat organisasinya, dan kemudian itu bisa sama kan, we are talking in the same level jadinya. Nah yang menarik kan sebetulnya dalam pertemuan G20 yang kemarin dilakukan atau yang akhir Oktober ini dilakukan, itu delegasi Amerika Serikat ya, mereka punya roadmap gitu ya untuk mencapai kesetaraan gender negara mereka. Nah ini kan yang penting juga kita lakukan di Indonesia. Seperti tadi Mbak Sita mengatakan bahwa ini gimana sinergitas harmonisasi di antara masing-masing institusi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, karena ini sudah dilihat atau sudah diakui kontribusi ekonomi pekerjaan perempuan. Ini kan harusnya kontribusi ekonomi pekerjaan perempuan harus diikuti dengan partisipasi politik perempuan, dan harus diikuti juga partisipasi perempuan yang duduk di lembaga-lembaga pengambil keputusan termasuk di BUMN. Nah ini kan roadmap-nya seperti apa nih Mbak Sita, nih yang menarik lagi nih kalau hubungannya dengan perempuan dan kerja. Kita juga bisa membaca nih ya, membaca angka-angka, yaitu sekitar 400.000 orang Indonesia tercatat bermigrasi baik secara legal sejak tahun 1998 ke luar negeri. Tentunya mereka itu sebagian besar adalah perempuan. Nah, kalau perempuan bermigrasi ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, istilahnya TKW, sebagian besar dari mereka, di atas dari 80% atau 83%, itu mereka bekerja di sektor informal atau sebagai pembantu rumah tangga. Dan tentunya mereka ini juga banyak sekali yang terjebak pada situasi human trafficking atau perdagangan manusia. Janjinya kerja sebagai pelayan toko, ternyata dia dipekerjakan sebagai pekerja seks gitu ya. Dan juga usianya. Jadi dokumennya itu usia yang harus boleh bekerja, usia tertentu, tapi ada anak-anak yang usia 13-14 tahun ternyata di dokumennya dipalsukan sehingga mereka usianya besar. Itu masih yang pekerja formal loh ya, dan banyak sekali perempuan yang terjebak pada pekerja-pekerja yang undocumented atau tidak terdokumentasikan atau secara informal atau ilegal, adalah yang membahasakan bahasa ilegal. Nah jadi ini gimana nih menurut Pak Sita ini? Jadi ada pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia aja tidak ada kebijakannya, yang kerja di sektor informal nggak ada kebijakannya, yang dikirim ke luar negeri ini sebagai TKW ini, apalagi nih sebetulnya masalah yang mereka hadapi nanti? Ya memang kalau kita bicara persoalan perempuan itu kan macam-macam sekali. Dalam hal topik kita kali ini tentang perempuan dan kerja juga ada yang formal, ada yang informal, dan ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri gitu kan ya. Nah semuanya bermasalah nih Mbak Nana. Pada kuartal pertama tahun lalu disebutkan begitu ada COVID, ada 4.000-an pekerja migran Indonesia dipulangkan kembali ke negaranya karena COVID. Dan 83% di antara itu adalah perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri. Nah, di satu sisi itu kan menunjukkan bahwa tidak ada tempat bekerja atau peluang untuk bekerja di dalam negeri, makanya mereka cari ke luar negeri. Kalaupun ada dengan standar upah yang tidak jelas dan jadwal pembayaran yang tidak jelas karena di sektor informal, dan juga tidak ada jaminan perlindungan buat mereka. Nah, kemudian kalau dilihat di luar negeri,
paling tidak upahnya jauh lebih tinggi, meskipun jaminan perlindungannya juga belum jelas gitu ya. Tidak ada juga. Tidak ada juga, tetapi mereka ambil peluang itu daripada mereka nggak punya penghasilan. Nah, dari sebetulnya kembali lagi dengan yang tadi disebutkan Mbak Nana, kontribusi perempuan menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri itu mendatangkan devisa yang tidak sedikit gitu ya. Dan itu apa yang sudah diberikan kembali kepada mereka yang telah menjadi pahlawan devisa itu pada perlindungan paling tidak untuk mereka. Nah, jadi memang ini satu problem. Harapannya kalau si RUU pekerja rumah tangga ini bisa goal, itu bukan saja untuk yang di dalam negeri, tapi juga nanti bisa di-sharekan kepada mereka yang akan mempekerjakan saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri, karena ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Dan sebetulnya ini sangat ditunggu sekali oleh teman-teman pekerja migran, karena paling tidak mereka bisa mengakses pada peraturan perlindungan buat mereka gitu. Jadi ini yang semakin gencar ya, apalagi sejak tahun lalu banyak yang dipulangkan, mereka dipulangkan dan tidak punya sumber nafkah sebetulnya. Jadi solusinya adalah ya pekerja informal itu lagi, apakah menjadi pekerja rumah tangga pengasuh di dalam negeri atau berusaha dengan skala kecil itu. Makanya saya sangat berharap ultra mikro kredit ini benar-benar jangan-jangan sekarang udah hilang gitu ya. Ya mudah-mudahan paling nggak itu bisa membantu teman-teman yang sedang tidak memiliki sumber penghasilan ini di daerah, di desa-desa untuk bisa mengakses sehingga mereka bisa punya peluang sumber nafkah gitu. Kalau kita hubungkan lagi ini dengan pertemuan G20, karena pertemuan G20 itu kan juga banyak negara-negara yang bersatu di dalam G20 itu adalah receiving country-nya gitu ya. Salah satu receiving country atau negara penerima tenaga kerja ini adalah Saudi Arabia. Nah, mungkin nggak ini ya di Women 20 ada kelompok perempuan ini juga menegosiasikan W20 yang ada di Saudi Arabia, contohnya belum lagi negara lain, tapi salah satu contoh lah Saudi Arabia, untuk kita membangun kolaborasi. Kita juga membantu atau mendesak mereka untuk mendesak pemerintahan mereka juga untuk punya hubungan diplomasi atau mulai membuka pembicaraan dengan pemerintah kita bagaimana tentang perlindungan tenaga kerja wanita kita yang di sana. Karena ini bukan hanya masalah upah aja, ternyata ada masalah pelecehan seksual, ada masalah macam-macam. Dan juga banyak sekali tenaga kerja perempuan Indonesia yang di Arab Saudi yang sekarang ini menunggu untuk dihukum mati dengan berbagai masalahnya gitu loh. Nah, ini gimana peran negara untuk melindungi tenaga kerja kita yang di luar? Saya ingat waktu itu pemerintah Filipina gitu ya, wah mereka kuat sekali persatuan tenaga kerja wanita mereka, sehingga presiden mereka tuh juga mengatakan dengan tegas bahwa mereka itu adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi. Nah, kita kan juga berharap presiden kita melakukan juga negosiasi, lobby-lobby kepada negara-negara receiving country, dan juga mereka ternyata juga member dari G20. Ya, bagus sekali, poin yang bagus sekali Mbak Nana. Jadi memang dengan berjalannya waktu, W20 sendiri pun juga merasa harus lebih konkret lagi gitu ya, dalam upaya-upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gendernya. Jadi salah satunya misalnya delegasi dari Amerika share tentang apa yang dihasilkan oleh negaranya tentang roadmap itu, dan saya menyambut gembira karena itu inspirasi juga bahwa kita perlu bikin seperti itu. Di Indonesia sampai saat ini belum ada. Menariknya Amerika belum ada peraturan-peraturan, bahkan belum meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan gitu ya. Indonesia sebetulnya udah dari tahun 84, dan ini kan menunjukkan kalau peraturan saja tapi tidak dibarengi dengan program dan rencana kerja yang jelas, ya jadi cuma jadi auman macan kertas aja itu kan peraturannya. Nah, ini sangat dimungkinkan melihat dari interaksi dengan para delegasi yang lain, termasuk dengan Saudi Arabia, perlu bisa dicetuskan untuk bagaimana kita segera membuat langkah-langkah konkret untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Salah satunya misalnya delegasi dari Korea Selatan juga kebetulan sudah menghubungi saya untuk bagaimana yuk supaya seiring dengan W20 G20 tahun 2022 itu kita bisa melakukan
sesuatu bersama gitu ya. Sesuatu bersamanya saya rasa Korea Selatan juga sebuah negara yang menarik untuk memberikan dukungan-dukungan peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk bekerja kembali setelah lama tidak bekerja ya. Saya ingat waktu itu kita berdua mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Korea Selatan dan mengunjungi sebuah pusat pelatihan bagi perempuan untuk bisa siap lagi bekerja. Betul. Supaya tidak ketinggalan lagi dengan misalnya bisa menggunakan teknologi, kemudian juga ditingkatkan kapasitasnya supaya lebih up to date dengan saat ini. Nah, saya membayangkan hal-hal itu yang mungkin saya bisa juga ajak bicara dengan teman delegasi dari Korea Selatan. Terima kasih itu diangkat karena itu poin yang bagus sekali. Tema dari pertemuan G20 tersebut kan juga adalah Global Partnership for Financial Inclusion. Nah, inilah yang kita juga lihat bagaimana dari pidato Presiden Joko Widodo di Italia atau di Roma, Italia kali ini, dan nanti kita pantau selama setahun apa yang dilakukan. Apakah kita bisa membuat roadmap tersebut untuk pertemuan di Indonesia pada tahun depan. Dan kita juga berharap agar W20, Global Partnership dari W20 for Financial Inclusion ini juga betul-betul bisa mulai dilakukan. Jadi kita juga ada pembicaraan-pembicaraan dengan negara-negara G20 lainnya gitu ya. Mungkin kita juga bisa membuat kolaborasi antar negara gitu loh ya. Jadi tidak harus bersama-sama selalu, tapi juga seperti tadi Mbak Sita mengatakan bagaimana hubungan kita dengan Korea Selatan, bagaimana hubungan kita dengan Saudi Arabia umpamanya gitu. Jadi PR banyak sekali ternyata gitu ya. Dan juga saya sampaikan juga selama ini kan indah di atas gitu ya. Indah di atas maksudnya kita bicara, kita berdebat, berdiskusi, menelurkan rancangan-rancangan yang cantik gitu untuk harapannya bisa diaplikasikan. Tetapi kita jarang sekali menurunkannya untuk kemudian membahasnya dengan teman-teman dari bawah. Nah, jadi ini koneksi ini sebetulnya perlu dihidupkan. Jadi bagaimana kita, karena mereka yang mengetahui situasi lapangan, bagaimana dari lapangan itu dibahas menjadi contoh konkret yang perlu diatasi dan kemudian di tingkat menengah dan atasnya ini membayangkan kira-kira apa ya kebijakan dan mekanisme yang bisa dilakukan agar yang dihadapi di masalah di tingkat bawah itu, di lapangan itu bisa benar-benar diselesaikan sehingga keadilan dan kesetaraan gender tercapai. Itulah perbincangan kami, obrolan perempuan. Jadi Mbak Sita mengatakan harusnya dari level bawah, pedesaan yang tadi dikatakan oleh beliau, sampai ke pertemuan KTT atau konferensi tingkat tinggi itu betul-betul bisa disuarakan. Jadi bagaimana the voice from the voiceless atau suara dari bawah, bottom up planning itu bahasanya Mbak Sita tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Jumpa lagi dalam pertemuan pembicaraan masalah perempuan, dan kami dengan Mbak Sita akan selalu membahas tentang partisipasi ekonomi perempuan untuk menuju W20 tahun 2022 yang akan dilakukan di Indonesia. Bye. Terima kasih Mbak Sita. Sama-sama Mbak Nana. Tayangan Inspirasi.